Shalom Bapak Ibu yang diberkati, hari yang luar biasa kita masih dapat berjumpa oleh anugerah Tuhan. Firman yang akan saya bagikan di hari ini adalah keunikan Raja Daud, dan kita masuk di seri yang kedua. Mari kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, menjadi orang yang dikenan Tuhan tidak mudah. Orang-orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang sangat istimewa di matanya. Dan itu terbukti Daud adalah raja yang berbeda dari antara raja-raja di Israel. Dan nama Daud berkibar bukan hanya di perjanjian lama tapi di perjanjian baru. Dan terbukti dia sangat disukai dan Tuhan berkenan kepada Allah. Saudara, kalau di seri yang pertama kita telah belajar bagaimana Daud menempatkan Tuhan menjadi pusat dalam kehidupannya, dan dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, di seri yang kedua kita belajar perkenanan Tuhan atas Daud ditandai bagaimana Daud adalah orang yang selalu meminta petunjuk Tuhan dalam hidupnya. 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Saudara, Daud adalah seorang pahlawan perang yang gagah berani. Dan Daud tercatat di dalam setiap peperangan, dia selalu mendapatkan kemenangan karena Tuhan menyertai dia. Dan rahasia yang luar biasa, Daud di dalam setiap apa yang ia lakukan, dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Sekalipun dia adalah orang yang hebat, dia pandai di dalam strategi peperangan, dia telah memenangkan banyak pertempuran, tapi dia tidak merasa dirinya hebat dan dia tidak merasa dirinya mampu, dan itu sebabnya dia butuh Tuhan. Dia minta konfirmasi Tuhan, dia minta akan petunjuk Allah supaya dia di dalam segala sesuatu melakukannya oleh karena Tuhan yang telah memberikan konfirmasi itu. Dan luar biasa, makanya orang-orang yang seperti ini dikenan oleh Tuhan karena dia selalu menempatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan yang ia akan ambil. Inilah Daud. Mari hari ini belajar jangan bertindak dengan cara kita. Jangan bertindak tanpa Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Kalau Anda ingin dikenan oleh Tuhan, jadilah pribadi yang rendah hati, di mana Anda tidak sombong. Anda butuh Tuhan dan Anda merasa bahwa kalau tanpa Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa. Itulah orang yang dikenan Tuhan, karena dia selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom.